Nah itu kembali ke perselingkuhan Mang. Ada 3 tadi ya baru dijelaskan ke orang selingkuh digital. Terakhir itu ada selingkuh secara mental. Selingkuh secara mental. Ya, selingkuh secara mental itu gini. Misal ketika orang nih, mana kan can mengalami ya, bulu ketemu bulu, kulit ketemu kulit. Kadang-kadang sih iya lamun ketirempunan. Oh ya kulit. Kan, ya. Itu kulit lengan ketemu dengan kulit yang lain. Oh kadinya, salahnya. Cokil. Anjir. Nah, salah satu yang disebut selingkuh secara mental, misalkan orang ketika kalau bahasa Sunda sapat temon lah ya, mete ngalartieun dulu mama. Sapat temon, orang gitu ngerti. Oh, ya itu sapat temon tuh kulit ketemu kulit, bulu ketemu bulu. Ewe. Tapi tadi hubunganna jeung ieu. Mana? Jeung non secara mental. Secara mental. Nah, ketika itu sedang berlangsung ya, tanpa di video. Oh. Nah, tapi orang misalkan membayangkan sosok lain. Oh iya. Perempuan ya, pasti orang mah teuing mun maneh mah. Perempuan orang. Misalkan orang bari ngebayangkeun si Mawar. Nah, itu termasuk selingkuh secara mental, Mang. Berarti sebetulnya mah itu masalahan di mental si pelakunya yes. Ya. Tadi teh walaupun dia berhubungan dengan katakanlah dengan pasangannya, tapi imajinasinya atau secara mentalnya dia ke yang lain gitu. Bisa orientasi apalagi contohnya dia bermainnya tadi kalau maneh mah kan misalnya berhubungan jeung pemajikan maneh kieu nya. Ya. Tapi bayangan kabatur kamawar gitu. Iya atau orang mungkin itu pernah ada yang cerita emangnya kabaturan orang tapi geus dewasa gitu ngobrol geus kawin gitu ka mana teh ceritana teh kan boga pemajikan goreng cenanya kan ari obrolan lalaki biasa gitu ya kadang atuh goreng atuh geuneuk lah gitu anu geulis kan anu geuneuk gitu ya jadi mana cenah kumaha eta kok bisa menangkeun kitu gitu nya nah sumanget keur gawe gitu nya terus cek baturan urang teh kerja malam ya cenah naon cenah urang mah da semangat we soalna naon cenah khusus banget sama ditutupan ku banget artis cenah kitu ku poster ku kalender artis nu geulis kan nya ari awakna mah sabuk handap nya nu etana gitu pemajikanana kan bukti banget ka luhur diganti ku banget artis. Nah itu eta meureunnya itu maksudnya berarti nu bener tadi nu salama mental si pelakuna itu nya betul. Tapi itu ge tadi termasuk ke jenis selingkuh gitu ya. Selingkuh secara mental. Nah itu yang udah berpasangan. Nah pertanyaannya yang masih single bisa gak selingkuh mental? Bisa Mang? Bisa. Kala anu poho selingkuh sendiri artinya naon tadi? Nah itu selingkuh sendiri itu yang belum mempunyai pasangan atau tidak mampu untuk membeli pasangan. Membeli? Emang pasangan bisa dibeli gitu? Di aplikasi itu teh. Iya, karena apa namanya? Selingkuh itu adalah sikap tidak jujur, Mang. Terhadap pasangan tentu. Ya. Nah, pertanyaannya kalau misalkan yang masih sendiri apakah disebut selingkuh atau enggak? Itu sih maksud sendiri itu di sini apakah punya pacar atau sudah menikah? Tapi bagi orang status sendiri atau enggak yang pasti itu kita punya pasangan dulu. Pastikan kita punya pasangan gitu ya. Tapi dah umumnya yang namanya selingkuh itu bukan selalu identik dengan hubungan suami istri kan ya. Maksud tadi pacar pun. Ya, kan pacar. Banyak kisah-kisah atau kejadian-kejadian yang pacarnya itu selingkuh ketahuan di gap seperti apa gitu. Karena tadi kalau dari segi harfiah kan betul yang namanya selingkuh itu adalah sikap tidak jujur terhadap pasangannya. Baik pasangan secara ikatan pernikahan ataupun pasangan secara ikatan pacaran atau relationship lah kayak gitunya itu termasuk. Gitu. Jadi bisa juga kan kalau misalnya pacaran boleh selingkuh cina gitu. Ya bisa. Nah itu tadi Mang beberapa apa namanya jenis-jenis selingkuh menurut theparents.com. Nah tentu ini ada apa namanya ada penyebabnya juga dong ya. Gak mungkin tadi seperti pepatah yang orang disampaikan. Tidak mungkin ada asap tanpa adanya api. Tidak mungkin ada perselingkuhan kalau tidak ada penyebabnya. Mana apa tuh penyebab perselingkuhan kira-kira? Yang paling sederhana sih komunikasi Mang.
bukan ada niat pelaku dan ada waktu. Bisa jadi, bisa ya? jadi. Oh, iya. Ya itu faktor lain mungkin ya, lain. komunikasi. Nah, tapi iya. paling dasar itu sih apa namanya? Ada duit. Niat. Oh, niat. Iya, niat. benar-benar. Kalau nggak niat sih nggak bakalan ada gitu. Meren. Tapi biasanya tadi untuk permasalahan penyebab perselingkuhan, betul tadi orang setuju. Gimana teh kurangnya komunikasi. Jadi betul. Apapun kondisi atau permasalahan kita dengan pasangan, orang ngomongnya sok bijak dengan pasangan, aing kan bukan pasangannya. Karena mau mana ngomong gitu ya, tapi tenang naon lah gitu nya. Orangnya belajar kan ya tenang naon. Iya, Terbekal tadi walaupun dulu memang mungkin juga orang setelah dan punya pasangan secara pernikahan ya tenang naon kan jadi ilmu oge gitu. Jadi tadi bahwa penyebab penyebab anu selingkuh teh ternyata kurangnya komunikasi. Jadi harus dikomunikasikan apapun kondisi kita, misalnya kekurangan kita, keinginan gitu. Jangan sampai nanti justru dicurahkannya ke orang lain gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kurang kerung. Kurang tuh bisa macana. Aduh, ayo salah nulis iya. Konten kreatornya. Enggak ini tim kreatifnya. Gelo. Anjir terlalu iya kasar ya. Ada namanya ya nuka dua teh dari sumber yang dari kita, sumber mana ini Mang? Tadi dari Halodoc. Iya, ini dari Halodoc. Jadi itu kreatifnya ngasih. Yang penyebab kedua ternyata perselingkuhan adalah kurangnya intensitas hubungan intim. Ya, nah, itu halus namanya kasar nama tadi gitu. Kulit ketemu kulit, bulu ketemu bulu. Enak-enak lah gitu. Enak. Ini yang menjadi pertanyaan, intensitas apa kualitas? Kalau intensitas mah sering tidaknya gitu mungkin. Tapi sebetulnya masalah intensitas itu kembali ke masing-masing ya kalau lihat di psikologi atau kejiwaan. Anjir orang soalnya tapi ngobrol jeung dokter boy jika nama penawayaan dia lah. Maksudnya emangnya yang disebut intensitas adalah tingkat keseringan. Oke, berarti ada ambang batas normal dong. Ya. Normalnya dalam seminggu misalkan, jangan sehari dah. Tapi cukup seminggu tadi, berapa kali misalkan. Lamun ini pendapat dokter kan ya. Lamun pendapat dokter itu terbaik ke menurut kedokteran lah gitu, secara umum. Itu seminggu mungkin bisa 2-3 kali. Jangan terlalu sering kata dokter. Ya, bisa lecet, bisa dadas gitu ya. Tapi kembali lagi emang tadi ke si subjek orangnya. Kan maaf kan ada yang untuk masalah hubungan itu ada yang biasa aja, ada yang juga yang apa ya istilahnya kata libidonya tinggi kan dia minta bisa lebih, ada yang bisa berkali-kali cina gitunya atau misalnya tiap hari gitu. Orang punya cerita tapi sok maneh heula. Jadi tadi normalnya sebelum orang pribadi sih lihat intensitas itu ya tergantung berapa banyak kebutuhan kita terpenuhi gitu. Kalau misalnya kita intensitas bukan berarti sering kan ya. Tadi kalau misalnya dikatakan sering itu untuk orang yang biasa aja terhadap keinginan seksnya ya seminggu sekali 2 kali ya bisa disebut sering. Tapi kalau misalnya untuk orang yang katakanlah dia agak libido tinggi. Bukan hyper ya, beda lagi hyper nanti artinya. Itu kan dia akan lebih sering melakukan itu. Nah kalau misalnya dia tidak terpenuhi, dia rasa intensitas seksnya kurang itu bisa jadi pemicu yang lain gitu. Karena dari pasangan kurang tercukupi ke yang lain, jajan minta dicukupan gitu. Jajan misalkan. Jajan daging atas tadi. Dan yang ketiga adanya ketidakpuasan pasangan, penyebab selingkuh yang ketiga. Apanya? Seks lagi atau ketidakpuasan di sini itu bisa berarti umum ya. Tadi masalah seks tadi bisa salah satunya nyambung yang kurang tadi dijelaskan bahwa ketika seseorang itu dia intensitas seksnya agak boros gitu. boros gitu ya. Itu kan pasti ketika dia kurang terlayani pasti ngerasa tidak puas. Itu dari segi intensitas. Kemudian dari segi kualitas emang second kualitas bagus ya. Nah, iya orang bagian mana? Gini Mang, dalam berhubungan ya, berhubungan badan lah ya. Ada kuantitas, ada kualitas. Kuantitas tadi kan yang disampaikan kumane seminggu 3 kali misal.
Nah, dan itu memang normalnya seperti itu, Mang. Menurut seksolog. Ya, apa saha seksolog nama dokter Boy lain. Menurut seksolog memang normalnya seminggu 3 kali. Ya. Nah, kualitas adalah ketika dalam prosesnya itu, misalkan gak mungkin dong meskipun mentang-mentang kita lagi ada libidonya lagi naik, berada di puncak, langsung plop gak mungkin ya. Perlu adanya pemanasan, warming up. Yes, atau foreplay. Foreplay ya. Nah, kualitas itu ditentukan di sana, Mang, nantinya. Kalau misalkan foreplaynya itu bagus dari belah pihak wanita ataupun laki-laki sudah engas lah ya. Oh iya. Apal meren. Apal. udah di puncaknya. Nah, nanti ketika bingung orang nyebut kena. Ketika batang masuk ke nuliang atau gagang. Oh iya, jadi lupa pakai istilah itu nya meh aman. Ketika gagang nanti masuk ke nuliang dan sudah dibekali dengan foreplay yang baik tadi ya, yang sama-sama nyaman, bikin nyaman, sama-sama enak, itu akan bagus kualitas prosesnya gitu. Dan ketika nanti setelah itu kan klimaks nih pasti dong, mau mungkin gak klimaks. Ribu lah untuk klimaks nggak bagel lah namanya. Jadi cangkaleng. Nah, ketika klimaks, apalagi berbarengan, sama-sama menyemburkan lahar. Nah, itu yang disebut kualitas yang baik, standar yang kualitas yang bagus tuh yang kayak gitu, Mang. Iya. Itu juga memang pertama orang dasarnya menurut seksolog, keduanya itu memang berdasar pengalaman orang pribadi. Sok mana ya kikituan. Iya tuh kan geus kawin. Nah, itu kualitas mungkin ya. Tapi bisa dicek lagi mungkin nanti sama dulur Mamang, entah itu searching di mana silahkan gitu. Kenanya ke dokter Boyko gitu. Boyko mah itu bumbu masak. Royko. Asal di endorse ku iya pecin. Tapi oke tadi itu mah ketidakpuasannya dari segi seks. Sebetulnya tidak hanya masalah seks saja untuk ketidakpuasan, tadi masalah pelayanan. Misalnya pelayanan dan tanda kutip pelayanan, misalnya bagaimana memperlakukan satu sama lain. Kalau misalnya maaf untuk laki-laki misalnya bagaimana perempuannya itu melayani, diperlakukan lah gitu. Lahir batin berarti. Iya, lahir batinnya, dari segi emosionalnya, kemudian dari segi banyak lah gitu ya, dari perlakuan lah intinya gitu. Ya. Karena memang selain alasan dasar ekonomi ya, karena orang punya teman Mang, si Mang Haki. Dia kan ini advokat yang ngurus cerai, ya perceraian lah, sidang perceraian. Dan memang di Garut ini di bulan masa-masa Covid tuh. Kemarin 2019. Itu paling tinggi-tingginya 2019 2021 itu tinggi-tingginya angka kasus perceraian di Kabupaten Garut. Bukan tinggi sih, naik kurvanya gitu. Karena naik secara signifikan gitu. Yes. Selain itu juga ternyata faktanya adalah usianya itu muda-muda, Mang. Di bawah 30. Enggak, maksudnya usia dari si pasangan. Bukan. Ya kan masalah ngagas. Usia dari baik itu laki-laki atau perempuannya rata-rata di bawah 30, Mang. Ngeri gak tuh di Kabupaten Garut. Dan ternyata faktor yang paling mendominasi angka kasus perceraian di Kabupaten Garut tinggi adalah ekonomi. Apalagi mungkin kemarin-kemarin karena Covid ya itu satu. Terus tapi di sisi lain juga ini faktanya, fun fact-nya juga di 2020-2021 selain angka kasus perceraian tinggi di Kabupaten Garut, angka kehamilan atau ibu hamil itu tinggi juga. Karena mungkin ya Covid kan kemarin kita harus segala di rumah, kerja di rumah, terus kegiatan sehari-hari di rumah dulu, yang tadinya biasa di lapangan beralih ke online. Nah mungkin ya di rumah bosen,
ya kegiatannya gitu-gitu aja, gabut gitu ya. Akhirnya mah kan hasrat tidak tidak bisa dikendalikan gitu ya. Akhirnya adalah muncak ke gunung.